Mulai dari penemuan mengejutkan hingga hipotesis menarik dan misteri yang terus kita ungkap. Ikuti kami dalam perjalanan ini melalui temuan terbaru tentang planet merah. Penemuan ketujuh, jejak air Mars. Tak diragukan lagi, salah satu temuan paling signifikan dalam sejarah eksplorasi luar angkasa adalah bukti tak terbantahkan adanya air di Mars, baik di masa lalu maupun saat ini, yang tersimpan di tudung kutubnya, berpotensi dapat digunakan untuk misi manusia di masa depan. Temuan fundamental ini memicu impian NASA dan komunitas ilmiah tentang kemungkinan mendirikan koloni manusia di planet tersebut. Sejak itu, para peneliti berdedikasi untuk memahami bagaimana Mars berubah dari dunia yang basah menjadi gurun gersang yang kita kenal sekarang. Kenali rover Curiosity. Mesin tak kenal lelah ini dikirim ke Mars bertahun-tahun lalu dan masih beroperasi pada 2019, menempuh lebih dari 20 km dalam 7 tahun misi. Dirancang untuk eksplorasi cermat, bukan untuk kecepatan. Kendaraan ini mengirimkan gambar berharga ke bumi sembari mengumpulkan sampel untuk analisis jarak jauh. Saat ini, Curiosity berada di Gunung Sharp, lebih tepatnya di Kawah Gal, wilayah yang dulunya menjadi tempat berbagai danau. Robot ini telah mempelajari sampel tanah liat yang tersisa di kawah tersebut, jejak masa lalu yang basah yang telah hilang. Wilayah ini selalu menjadi salah satu tujuan utama misi di Kawah Gale, jelas Christian Bennett dari US Geological Survey. Setelah 1 dekade menganalisis gambar orbital, kami akhirnya bisa memeriksanya dari dekat. Apa yang mengejutkan para peneliti NASA dan komunitas ilmiah, kompleksitas tak terduga dari formasi tanah liat ini yang jauh melampaui harapan awal dari pengamatan jarak jauh. Foto-foto yang diambil oleh sebuah probe tahun-tahun sebelum merekam begitu banyak lainnya. Sangat menarik bagaimana hal ini luput dari perhatian pesawat aslinya. Indikasi menunjukkan bahwa proses kehilangan air di Mars dan pembentukan tanah liat lebih rumit daripada yang diasumsikan sebelumnya. Kami sedang mengamati transformasi di lingkungan danau kuno yang terawetkan di batuan-batuan ini, tegas Valerie Fox, kopemimpin penelitian tentang tanah liat di Institut Teknologi California. Ini bukanlah sebuah danau yang tak berubah. Hal ini membuat kami meninggalkan pandangan simplistis tentang Mars sebagai transisi langsung dari basah ke kering. Sejarah air lebih kompleks. Mungkin terlihat seperti detail yang tidak signifikan, tetapi mengingat perjalanan kita menuju kolonisasi Mars, setiap fragmen informasi tentang permukaan dan bawah permukaannya sangat penting agar umat manusia dapat mengeksplorasi planet itu sefisien mungkin. Poin ke-6, metana di Mars. Berbagai faktor membuat planet merah ini menjadi target studi yang menarik, mulai dari sejarah di balik transformasinya menjadi dunia yang gersang hingga teka-teki tentang kemungkinan adanya kehidupan di masa lalu. Banyak yang dengan tegas menyatakan bahwa Mars tidak pernah menampung kehidupan, tetapi skeptis yang sama pernah menyangkal keberadaan air di sana. Penemuan terbaru dari Curiosity rover menunjukkan bahwa kehidupan tidak hanya mungkin pernah ada di Mars, tetapi mungkin masih bertahan di sana. Sebelum gambaran makhluk Mars muncul di pikiran, ini bukan persis seperti itu. Fokusnya adalah pada gas metana yang sekali lagi terdeteksi di planet itu. Misteri tetap ada. Meskipun metana bisa diproduksi secara alami melalui interaksi antara tanah dan air, ia juga merupakan produk sampingan dari kehidupan organik. Misalnya, mikroba tertentu melepaskan metana, seperti halnya tanaman mengeluarkan oksigen. Pada Juni 2019, Curiosity rover tidak hanya mengidentifikasi metana di Kawah Gale, tetapi juga mencatat level yang belum pernah terlihat sebelumnya di Mars. Konsentrasinya adalah 21 bagian per miliar, nilai yang jauh lebih tinggi dari rekor sebelumnya. Penemuan ini membuat para peneliti mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di planet merah tersebut. Apakah ini bukti kehidupan organik? Jika dikonfirmasi, hal ini dapat menunjukkan kemungkinan adanya mikroorganisme di bawah permukaan Mars. Namun, sesuai dengan ketelitian ilmiah yang khas, NASA menghindari menarik kesimpulan terburu-buru terkait temuan ini. Seperti yang telah diketahui, Kawah Gale di Mars pernah menjadi tempat danau yang luas di masa lalu. Oleh karena itu, masuk akal bahwa metana yang terdeteksi mungkin merupakan hasil dari proses alami. Perlu ditekankan bahwa tingkat emisinya tidak sebanding dengan yang dihasilkan oleh mikroba di bumi, sehingga investigasi harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, dengan teknologi yang tersedia saat ini, belum memungkinkan untuk menentukan apakah sumber metana bersifat biologis atau geologis. Seperti yang dinyatakan oleh Paul Mahaffey, peneliti utama di Goddard Space Flight Center NASA di Greenbelt, Maryland, hipotesis ini masih terbuka. Memang ada kemungkinan kehidupan di Mars. Topik kelima, mega tsunami Mars. Trajektori geologis Mars adalah topik yang sedang diurai oleh para ilmuwan NASA dan lembaga lainnya dengan tujuan untuk memandu eksplorasi di masa depan. Di antara fokus utama penelitian adalah peristiwa
peristiwa kataklismik yang membentuk planet ini. Salah satu teori yang paling banyak diperdebatkan menyatakan bahwa di masa lalu yang sangat jauh, dampak dari meteor raksasa memicu tsunami kolosal yang bertanggung jawab membentuk sebagian lanskap Mars saat ini. Dasar hipotesis ini terletak pada formasi batuan dengan pola yang khas, sesuai dengan aksi air, mirip dengan yang ditinggalkan oleh gelombang yang bergerak maju dan mundur, seperti yang terjadi di beberapa lokasi di bumi. Kesulitan yang banyak ditemui dengan teori ini adalah kurangnya bukti konkret tentang kebenarannya. Namun penemuan terakhir mengarahkan pandangan ke Lamov, sebuah kawah Mars dengan diameter 144 km yang mungkin teridentifikasi sebagai kawah dampak 0.4. Jika dikonfirmasi, rover Curiosity atau misi lain bisa menganalisisnya dan mengumpulkan sampel untuk dipelajari. Apa relevansinya? Sekali lagi, ini tentang memahami sejarah planet. Kita sudah tahu bahwa Mars pernah dihantam meteor dan asteroid besar di masa lalu, berdasarkan permukaannya dan bukti lain yang diamati. Selain itu, Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, artinya benda dari luar angkasa hampir tidak menghadapi hambatan saat mendekati permukaan. Namun tidak semua peneliti setuju dengan hipotesis ini, dan investigasi masih berlangsung. Sebelum kita mengeksplorasi penemuan terbaru di Mars, jangan lupa untuk menyukai video kami dan berlangganan saluran untuk mengikuti konten mingguan kami. Poin keempat, efek rumah kaca di Mars. Sebagai konteks, efek rumah kaca adalah fenomena atmosfer yang menahan gas esensial, menghangatkan planet, dan jika berlebihan, membuatnya tidak layak huni. Inilah yang saat ini terjadi di Venus dan yang mengancam bumi melalui pemanasan global akibat aktivitas manusia. Namun, Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Meski menahan beberapa gas, tidak bisa dibandingkan dengan bumi atau Venus. Jadi, tampaknya tidak mungkin Mars bisa mengembangkan efek rumah kaca alami, bukan? Secara teori, benar, kecuali jika kita sendiri yang memicu fenomena ini. Seberapapun tidak masuk akalnya, ide untuk terraform Mars guna menciptakan efek rumah kaca pertama kali diusulkan oleh ilmuwan Carl Sagan, dan banyak orang sejak itu mencoba merancang atau melaksanakan proyek ini dalam skala tertentu. Namun, menciptakan atmosfer utuh di sekitar sebuah planet harus diakui adalah tantangan yang sangat besar. Sebagian besar pakar sepakat bahwa Mars mungkin tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk transformasi global, tetapi peneliti kini berpendapat bahwa perubahan ini bisa dilakukan dalam skala regional, menciptakan zona-zona hunian tertentu alih-alih mengubah seluruh planet. Pelajari lebih lanjut, strategi yang berfokus pada area terbatas ini dianggap lebih realistis daripada mencoba mengubah atmosfer Mars sepenuhnya. Robin Woodsworth, asisten profesor ilmu lingkungan dan teknik di Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, SES, serta Departemen Ilmu Bumi dan Planet, menjelaskan, berbeda dengan proposal sebelumnya untuk terraformasi Mars, pendekatan ini dapat diimplementasikan dan diuji secara bertahap menggunakan teknologi dan material yang sudah tersedia. Laura Kerber, ilmuwan di Laboratorium Propulsi Jet NASA, menegaskan, Mars adalah planet yang paling memungkinkan untuk dihuni di tata surya kita setelah bumi, tetapi tetap tidak ramah bagi sebagian besar bentuk kehidupan. Menciptakan kantong-kantong hunian akan memungkinkan kita mengubahnya secara terkendali dan bertahap. Jika ide ini masih terasa abstrak, bayangkan skenario berikut. Jika atmosfer bumi memburuk dan kita tidak bisa menyelamatkan seluruh planet, tetapi memiliki cara untuk menyelimuti satu benua, seperti Asia, dalam lapisan atmosfer buatan yang identik dengan milik kita. Ini mirip dengan apa yang diusulkan, hanya dalam skala lebih kecil. Jika teknik ini terbukti efektif, kehidupan di Mars tidak hanya akan menjadi mungkin, tetapi juga bisa, seiring waktu, menyerupai kondisi di bumi, sebuah kemajuan luar biasa. Poin ketiga, awan biru yang misterius. Seperti telah disoroti, Mars dijuluki planet merah karena warna permukaannya, tetapi langitnya, dengan atmosfer yang sangat tipis, menampilkan fenomena menarik yang menantang logika, terutama ada awan kebiruan, dan untuk waktu yang lama, asal-usulnya tetap menjadi misteri. Namun, penelitian terbaru tentang Mars menunjukkan bahwa formasi ini tidak lain adalah debu kosmik, debu yang dihasilkan oleh dampak meteor dan benda langit lainnya terhadap permukaan Mars. Menurut penelitian, setiap hari, sekitar 2 hingga 3 ton meteoroid, komet, dan puing-puing ruang angkasa lainnya menghantam planet ini. Saat bertabrakan, benda-benda ini melepaskan partikel yang tersebar di atmosfer, membentuk semacam kabut kebiruan. Teori ini divalidasi melalui simulasi digital, yang tampaknya mengonfirmasi hipotesis tersebut. Tes juga mengungkapkan bahwa dampak ini berkontribusi pada peningkatan suhu di wilayah tertentu planet ini, membuat para peneliti berspekulasi bahwa fragmen dari dunia lain, asal-muasal meteor dan sejenisnya, mungkin tidak hanya memengaruhi Mars, tetapi bahkan bumi. Kita sering menganggap bumi, Mars, dan planet lain sebagai
sistem yang sepenuhnya otonom, mampu mengatur iklimnya sendiri. Tetapi iklim tidak independen dari tata surya di sekitarnya, kata Victoria Hardwick, penulis utama studi dan mahasiswa pascasarjana di Departemen Ilmu Atmosfer dan Kelautan Universitas Colorado, dalam sebuah pernyataan. Kedua, sebuah celah di atmosfer. Atmosfer Mars sangat unik karena kondisinya yang ekstrem, bahkan bisa menimbulkan kesan bahwa atmosfer itu tidak ada, yang sebenarnya tidak demikian. Seperti yang kita ketahui, atmosfer itu ada, hanya saja sangat rapuh. Atmosfernya renggang, sangat tipis. Meskipun beberapa gas tetap terperangkap di planet ini, konsentrasinya tidak cukup untuk menopang kehidupan seperti yang kita kenal. Selain itu, para ilmuwan menemukan bahwa atmosfer ini begitu tipis sehingga setiap 2 tahun sebuah lubang harfiah terbentuk di dalamnya. Sebagai gambaran, jika sesuatu seperti ini terjadi di bumi, secara singkat, kehidupan di Mars hampir tidak mungkin. Efeknya berbeda, namun sama intensnya, terutama karena celah besar yang membuka planet ini ke ruang hampa udara. Semua air yang ada, baik dalam bentuk es, uap, atau partikel, secara harfiah tersedot ke ruang angkasa melalui kelemahan atmosfer ini. Para peneliti, fenomena ini adalah salah satu penyebab utama kelangkaan air di Mars, yang hampir seluruhnya terbatas pada tudung kutubnya. Dalam siklus hidrologi Mars, partikel air naik ke atmosfer, bermigrasi ke arah kutub, lalu tersedot oleh kekosongan kosmik melalui celah ini. Detail ini akan sangat penting saat kita merencanakan kolonisasi planet ini. Bagaimanapun, seperti yang diingatkan oleh lambang Star Trek, terkadang penemuan paling luar biasa muncul dari pengamatan permukaan yang sederhana. Eksplorasi Mars terus berlanjut dengan cepat, dengan setiap sentimeter planet ini dianalisis untuk mengungkap misterinya. Baru-baru ini, Mars Reconnaissance Orbiter membuat penemuan menarik di Hellas Planitia, sebuah dataran luas di cekungan dampak Hellas di belahan selatan. Temuan ini menarik perhatian para penggemar dan ilmuwan. Lambang Starfleet dari Star Trek, serius, lihat baik-baik. Kemiripannya dengan simbol ikonik dari serial dan film ini sangat mencolok. Meski tidak identik, sulit untuk tidak membuat asosiasi. Penggemar waralaba ini akan cepat melihat kemiripan tersebut, seperti yang disorot oleh Universitas Arizona, yang bertanggung jawab atas instrumen HiRISE di MRO. Namun secara resmi, ini hanyalah kebetulan, terbentuk oleh proses alami Mars, menurut para peneliti. Meski begitu, puisinya tidak terlewatkan. Star Trek, yang selama beberapa dekade membayangkan kolonisasi Mars dan pembentukan Starfleet, kini seolah meninggalkan jejak simbolisnya di planet ini. Tentu saja, dalam fiksi, kolonisasi terjadi sebelum 2019, jadi kita terlambat. Saatnya mempercepat rencana. NASA, bagaimanapun, tempat yang belum pernah dikunjungi manusia, menunggu kita. Bagaimana menurut Anda tentang penemuan-penemuan ini? Mana yang akan memiliki dampak terbesar dalam perjalanan kita untuk membangun kehadiran manusia di Mars? Manakah yang menurut kalian akan memicu sesuatu yang besar? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa lagi di channel ini.